Hai semuanya, perkenalkan nama saya Desi Widianti. Nasution saya dari kelas ke-7,1. Di sini saya akan membuat kreativitas, yaitu menggunakan data. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Informasi ini bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati. Misalnya, pada percobaan biologi, kamu disuruh mengamati pertumbuhan tanaman kacang hijau. Setiap beberapa hari sekali, kamu akan mencatat panjang batang tanaman untuk diamati pertumbuhannya. Dari hasil pengamatan itu diperoleh catatan angka-angka panjang batang tanaman kacang hijau. Nah, angka-angka itulah yang kita sebut sebagai data. Pertama, data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang menunjukkan sifat atau keadaan suatu objek dan tidak bisa diukur secara numerik. Contoh data kualitas beras bulan Februari tahun 2020 yang kurang baik. Kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang menunjukkan ukuran suatu objek disajikan dalam bentuk angka dan nilainya dapat berubah-ubah. Contoh data, misalnya data pertumbuhan panjang tanaman kacang hijau pada tabel di atas. Setelah data terkumpul, data-data itu kemudian akan disusun, diolah, dan dianalisis untuk diperoleh sebuah kesimpulan. Nah, ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis. Statistika ini banyak diterapkan di banyak bidang, loh, misalnya dalam bidang ilmu sosial dan kependudukan. Statistika dapat digunakan untuk berbagai tujuan, salah satunya sensus penduduk. Selain itu, dalam bidang ekonomi, perbedaan populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan objek yang menjadi sumber data penelitian. Populasi ini bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, peristiwa, dan lain sebagainya. Sementara itu, sampel adalah bagian dari populasi yang dapat menggambarkan sifat atau ciri populasi tersebut. Sebagai contoh populasi atau contoh sampel, jika tabel kamu ingin melakukan penelitian terhadap siswa di sekolahmu mengenai kegiatan ekstrakurikuler yang mereka pilih. Oleh karena itu, yang menjadi populasi adalah seluruh siswa di sekolahmu. Tapi, untuk memudahkan dan mempersingkat waktu, kamu juga masih bisa melakukan penelitian dengan mengambil beberapa sampel saja, asal sampel itu masih mewakili populasi yang menjadi objek penelitianmu. Misalnya, yang menjadi sampel adalah teman-teman sekelasmu. Macam-macam penyajian data. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menyusun atau menyajikan data. Penyajian. Sebelum nih, data ini bertujuan untuk menyederhanakan bentuk dan jumlah data sehingga dapat mudah dipahami oleh pembaca. Terdapat dua cara untuk menyajikan data, yaitu dalam bentuk tabel dan diagram. Pertama, penyajian data dalam bentuk tabel. Tabel merupakan susunan data dalam bentuk baris dan kolom. Penyajian data dalam bentuk tabel berarti mengumpulkan data-data ke dalam kelompok yang sama pada suatu baris atau kolom, sehingga setiap kelompok memiliki frekuensi jumlah. Pada gambar tabel angka di atas, data dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu siswa yang menyukai es krim, coklat, vanila, dan stroberi. Masing-masing kelompok memiliki frekuensi yang berbeda. Kalau kamu perhatikan, tabel di atas juga lebih memudahkan kita dalam menerima informasi dibandingkan dengan gambar sebelumnya. Kita bisa mengetahui kalau ada 9 siswa menyukai es krim rasa coklat, 5 siswa menyukai es krim rasa vanila, dan 6 siswa menyukai es krim rasa stroberi. Kedua, penyajian data dalam bentuk diagram. Penyajian data dalam bentuk diagram akan lebih menarik dibandingkan dalam bentuk tabel. Karena berbentuk gambar-gambar, penyajian data bentuk ini dibedakan menjadi 2, yaitu diagram lingkaran dan diagram batang. Diagram lingkaran. Pada diagram lingkaran, data-data akan disajikan dalam bentuk lingkaran.
Data-data ini telah dibagi menjadi juring. Juring berdasarkan kelompoknya masing-masing.